Apa hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dahulu apa itu PRRI. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai PRRI adalah sebuah gerakan yang dilakukan pemerintah daerah Sumatera untuk menentang pemerintahan pusat. Kenapa? Alasan dari gerakan ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar umum dan akar khusus. Untuk akar umumnya, pada masa itu yaitu masa pasca kemerdekaan Indonesia, keadaan negara masih belum stabil. Pengelolaan dari dana negara dianggap kurang memuaskan, sehingga pengelolaan dan pembangunan di dalam negara masih sulit dan kurang merata. Secara khusus, dana yang didapat negara hanya digunakan untuk pembangunan di Pulau Jawa. Hal ini membuat adanya sentimen anak tiri karena ketidakadilan yang terjadi. Terlebih lagi karena aktivitas ekspor Pulau Sumatera berkontribusi sebanyak 70% penghasilan ekspor pada masa itu, namun tidak menerima keuntungan dari kontribusi yang sudah diberikan. Awal mula pemberontakan PRRI diawali pada tanggal 20 hingga 24 November 1956, di mana dibentuknya sebuah kesepakatan dari pertemuan divisi Banteng di Padang. Kesepakatan tersebut secara garis besar meliputi hal-hal berikut, yakni melaksanakan pembangunan secara otonom, menghapus sistem sentralisasi, dan membentuk komando pertahanan di daerah sendiri. Atau secara singkatnya mereka mau mandiri dan tidak terikat terhadap pemerintahan pusat. Kemudian kesepakatan tersebut dikirim kepada Perdana Menteri Ali Sastro Ami Jojo. Kemudian pada tanggal 20 hingga 24 Desember 1956, dibentuk 3 dewan yang mewakili 3 daerah, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Dari pihak pemerintah pusat, mereka memiliki solusi yaitu dengan mengadakan perundingan. Oleh karena itu dibentuklah suatu kepanitiaan yang berisikan 7 anggota termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun sebelum hasil rumusan tersebut dipublikasikan, terjadi rencana pembunuhan terhadap Soekarno yang disebut peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957. Selanjutnya pimpinan Dewan Banteng Ahmad Hussein menyampaikan ultimatum kepada pemerintahan pusat pada tanggal 10 Februari 1958. 5 hari kemudian ia memproklamasikan PRRI dan mengangkat Syarifudin Prawenegara sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan pusat pun tidak hanya diam dan menonton saja. Mereka mengeluarkan usaha supaya tidak terjadinya disintegrasi bangsa dengan melakukan operasi militer, karena dengan cara perundingan itu tidak diterima oleh pihak musuh. Mereka melancarkan operasi bernama 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani pada 14 Maret 1958. Operasi militer berfokus pada pemberontak yang terletak di daerah Bukit Tinggi. Kemudian pada 4 Mei 1958, daerah Bukit Tinggi pun berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Pada akhirnya wilayah PRRI semakin menyempit dan Ahmad Hussein serta anggota PRRI lainnya menyerah pada pertengahan 1961.